Selamat pagi semuanya. Saya Niko Kamal dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman terkait kisah sukses dalam kegiatan pelindungan dan restorasi ekosistem mangrove di Desa Teluk Pambang, Provinsi Riau, dalam upaya menekan laju degradasi ekosistem mangrove dari 27 menjadi 1 hektar per tahun. Indonesia memiliki luasan mangrove sebesar 3,4 juta hektar, yang merupakan 23% mangrove dunia. Desa Teluk Tambang yang merupakan site proyek kami berada di Desa Pulau Bengkalis memiliki luasan mangrove sebesar 1.005 hektar, yang mana 90%-nya berada pada hutan negara dan didominasi oleh jenis Silocarpus granatum dan Rhizopora apiculata. Kekayaan biodiversitas pada ekosistem tersebut terbilang tinggi, dengan didiami oleh 54 jenis burung, 4 jenis mamalia, 8 jenis herpetofauna, dan 8 jenis ikan yang sebagian besarnya bernilai ekonomi. Ekosistem mangrove ini bukan hanya sekedar kumpulan pohon di tepi laut. Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami, meredam energi gelombang, menahan abrasi, serta menjaga stabilitas garis pantai. Namun di balik fungsi yang penting tersebut, Teluk Pambang menghadapi tantangan yang serius. Dalam 5 tahun terakhir, desa ini telah kehilangan sekitar 133 hektar hutan mangrove, yang setara dengan 186 lapangan sepak bola. Hilangnya mangrove ini memperparah kerentanan wilayah pesisir. Tanpa pelindungan alami, ombak langsung menghantam daratan, mempercepat proses erosi yang semakin sulit dikendalikan. Dampaknya kini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat lokal. Secara umum di Pulau Bengkalis terjadi abrasi yang cukup tinggi. Sudah banyak kampung-kampung yang hilang. Di beberapa lokasi, laju erosi bahkan mencapai 32,5 hingga 40 meter per tahun atau setara 59 hektar per tahun, terutama di area yang sudah kehilangan tutupan mangrove. Selain itu, beberapa penelitian menyampaikan bahwa jika tidak ada upaya mitigasi masif dari hal ini, maka dalam waktu 100 hingga 200 tahun pulau ini akan tenggelam. Kondisi ini tidak terjadi hanya alami semata, tetapi juga dipicu oleh berbagai aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Beberapa penyebab utama degradasi mangrove di Bengkalis antara lain penebangan kayu mangrove untuk produksi arang. Kegiatan ini sangat dominan karena tingginya permintaan dan sangat lemahnya penyaluran. Faktor lain antara lain alih fungsi lahan menjadi tambak serta konversi menjadi perkebunan. Praktik-praktik ini yang pada awalnya dianggap sebagai sumber penghidupan justru mempercepat kerusakan ekosistem dan meningkatnya resiko bagi masyarakat pesisir itu sendiri. Ini adalah gambaran framework kami yang sangat komprehensif dalam melakukan kegiatan pelindungan dan restorasi untuk mengentaskan isu degradasi mangrove. Kegiatan diawali dengan kajian komprehensif dengan mengkaji 8 aspek dalam ruang lingkup ekologi, ekonomi, sosial, dan kebijakan. Dari sini kita akan menggunakan data yang didapat dengan baik untuk memutuskan dengan detail intervensi yang akan dilakukan. Berangkat dari isu sebelumnya, pada tahun 2022, Yayasan Konservasi Alam Nusantara memulai inisiatif konservasi mangrove di Desa Teluk Pambang. Program ini dirancang dengan 2 tujuan utama. Pertama, melindungi ekosistem mangrove yang masih tersisa, yang masih sehat, dengan strategi pelindungan. Dalam konteks menekan laju degradasi, upaya pertama yang dilakukan adalah menguatkan legalitas dan tata kelola. Hal ini sangat penting. Selain menjamin pengelolaan areal secara legal, juga menjamin keberlanjutan proyek jangka panjang. Dan kedua adalah memulihkan areal dengan restorasi. Namun, yang membedakan pendekatan ini adalah masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama. Alih-alih menjadi penerima manfaat, masyarakat lokal dilibatkan sejak awal dalam keseluruhan tahapan program, mulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mengambil keputusan, hingga memimpin berbagai kegiatan di lapangan. Pendekatan ini menempatkan pengetahuan lokal dan sense of belonging masyarakat lokal sebagai fondasi utama keberhasilan program. Dari sisi teknis, pendekatan restorasi yang digunakan tidak hanya berfokus pada penanaman,
Program ini berupaya menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan mangrove untuk tumbuh dan bergenerasi secara alami. Pendekatan kami sangat spesifik, bahkan kami menganggap setiap set tidak sama. Semuanya perlu pendekatan yang berbeda. Kita menggunakan blok sebagai unit pengolahan terkecil. Pendekatan blok juga digunakan dalam mengelola tempat kerja yang spesifik. Di Desa Teluk Pambang, kita menggunakan paling tidak 6 perlakuan yang berbeda pada masing-masing blok, seperti yang terlihat pada gambar. Sama pemasangan bendungan tiang, ini dilakukan pada areal abrasi di muara sungai. Pemasangan bendungan tiang dilakukan sebagai upaya perangkap sedimen. Secara bertahap, pengikatan sedimen membuat kondisi yang ideal bagi pertumbuhan mangrove secara alami. Ini adalah areal dengan kombinasi hydrological improvement dan weeding. Areal ini menunjukkan bukti bahwa alam dapat merubah ekosistem yang sebelumnya daratan, sekarang menjadi area yang cocok bagi habitat mangrove. Kegiatan hydrology improvement bertujuan mempercepat proses regenerasi alami. Kombinasi dengan kegiatan weeding memungkinkan penciptakan lingkungan yang lebih ideal untuk pertumbuhan generasi alami. Propagule planting dilakukan pada areal zona atas mangrove di mana arus pasang surut sudah tidak terlalu kuat untuk mengalirkan benih alami. Propagule planting dilakukan untuk mempercepat pemulihan lahan. Ring weeding, kegiatan intervensi tunggal pada mangrove zona atas, di mana gangguan dari gulma daratan cukup kuat sehingga perlu dikendalikan dengan weeding. Space clam method planting. Intervensi ini saya perhatikan yang agak berdekatan dengan konteks pembahasan pada kegiatan ini. Meskipun Desa Teluk Pambang tidak terdampak siklon, namun kondisi perubahan iklim, aktivitas gelombang dan pasang surut yang ekstrim, serta dengan kondisi daratan yang sangat rentan membuat laju abrasi di lokasi ini sangat tinggi. Dahulu 300 meter dari bibir pantai adalah daratan, namun sekarang daratan itu sudah hilang. Dalam upaya mendorong pemulihan pada areal ini, kami menggunakan space method planting. Teknik ini dipilih karena memungkinkan bibit yang ditanami memiliki perlindungan dari rumpun yang dibuat. Dalam mendesain ini, kami sangat detail dan memperhitungkannya dengan baik. Sebanyak 78 rumpun yang dipasang sepanjang 1 km garis pantai, kami memilih jenis yang sesuai pada kondisi tersebut. Jarak tanam antar bibit dibuat 50 x 50 cm dengan asumsi memberikan ruang tumbuh yang cukup serta menjaga fungsi untuk mengikat tanah dengan baik, menahan gelombang. Sekarang kegiatan di sana sudah membuahkan hasil. Mangrove sudah tumbuh hingga 1,5 meter. Selain itu, dalam hal secara periodik, kami melakukan penyulaman bagi bibit yang mati. Ini kegiatan patroli dan perlindungan yang dikombinasikan dengan kegiatan regenerasi alami. Kegiatan ini dilakukan pada area-area yang mangrove cukup bagus, namun perlu kegiatan patroli secara intensif untuk tetap mencegah mangrove tidak dirusak. Hasil dari pendekatan ini mulai terlihat dalam waktu relatif singkat. Pada tahun 2025, program di Desa Teluk Pambang menunjukkan perubahan yang signifikan. Laju degradasi mangrove menurun drastis hingga 96%, dari sebelumnya 27 hektar per tahun menjadi hanya 1 hektar per tahun. Penurunan ini terjadi berkat kombinasi antara perlindungan, pengelolaan berbasis masyarakat, dan penguatan regulasi lokal. Melalui kolaborasi YEKAN dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sebanyak 950 hektar hutan mangrove ini berada dalam skema perlindungan dan pengelolaan yang diperkuat melalui peraturan desa dan skema perhutanan sosial. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Kelompok mangrove desa mendapatkan pelatihan teknis maupun non-teknis, sehingga mereka mampu secara mandiri menjaga, mengelola, dan memantau kondisi hutan mangrove di wilayahnya. Untuk menjamin keberlanjutan program, saat ini kami sedang mengupayakan pendanaan berkelanjutan untuk kelompok perhutanan sosial agar bisa bekerja dan mempertahankan areal mangrove-nya secara jangka panjang melalui skema perdagangan karbon atau pendanaan lainnya. Sejauh ini kami telah merestorasi sekitar 120 hektar hutan mangrove. Blueprint pemantauan menunjukkan adanya regenerasi alami, menandakan bahwa pendekatan yang berfokus pada perbaikan kondisi lingkungan memang efektif. Pada tabel terlihat kerapatan benih yang perlahan mendekati kondisi ekosistemnya. Salah satu dampak paling nyata dari program ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat.
Sebelum program berjalan, hanya sekitar 5 orang yang aktif terlibat dalam proyek pengolahan mangrove. Kini jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 170 orang yang secara aktif berkontribusi. Terlibatan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa memiliki, maka upaya konservasi menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Pengalaman dari Teluk Pambang menunjukkan bahwa keberhasilan restorasi mangrove tidak hanya bergantung pada teknik, tapi juga pada keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta kolaborasi yang erat antar berbagai pihak. Dari kondisi degradasi yang masif ini Teluk Pambang menjadi contoh bagaimana pendekatan yang tepat dapat membalikkan tren kerusakan menjadi harapan pemulihan. Demikian presentasi dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.